Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Niswatul Qanaah dalam mata kuliah Statistika Lingkungan. Baik teman-teman sekalian, pertemuan terakhir kemarin kita sudah belajar tentang uji parametrik, yaitu uji Perti test. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dengan jenis uji yang lain, yaitu uji Independent T-test. Nah, sebelumnya kita review dulu terkait dengan tugas yang kemarin saya berikan. Nah, ini salah satu pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dan yang sudah benar ya. Jadi saya tunjukkan yang betul seperti apa. Oke, di sini kasusnya adalah dilakukan pembinaan di desa X ya terhadap 20 rumah tangga yang terbina. Nah, setelah dilakukan sosialisasi dan pembinaan, kemudian didata terkait dengan volume sampah harian pada 20 rumah tangga tersebut. Jadi ada sebelum diberikan sosialisasi berapa volume sampahnya, dan setelah diberikan sosialisasi dan pembinaan berapa volume sampahnya. Datanya sebagai berikut, ada 20 rumah tangga yang tercatat. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah rata-rata volume sampah sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi dan pembinaan itu sama atau tidak gitu. Jadi H0-nya seperti ini. Mu1 sama dengan Mu2, sudah betul. Rata-rata volume sampah sebelum dan sesudah dilakukan program sama. Kemudian H1-nya berarti Mu1 tidak sama dengan Mu2, yang artinya rata-rata volume sampah sebelum dan sesudah dilakukan berbeda. Nah, artinya ada efek yang signifikan ya dari sosialisasi dan pembinaan tersebut terhadap volume sampah yang dihasilkan di 20 rumah tangga tersebut. Kemudian untuk signifikansinya kita gunakan 5% alfanya. Kemudian untuk statistik ujinya pakai T hitung. Nah, ini langsung kita selesaikan menggunakan SPSS. Nah, langkah awalnya dimasukkan datanya sebelum dan sesudah volume sampahnya. Kemudian klik analyze, compare means per samples t-test. Kemudian kita masukkan variabel sebelum ke variabel 1 ya. Ini per 1. Kemudian variabel sesudah ke variabel 2. Oke, selanjutnya nanti outputnya akan keluar seperti ini teman-teman. Ini sudah dihasilkan, nilai T hitungnya 25,849. Derajat bebasnya degree of freedom 19 dari 20 dikurangi 1. Signifikansi kalau ini tutil ya, tutil berarti untuk uji dua arah p value-nya itu 0,000. Jadi sangat kecil sekali ya p value-nya. Oke, selanjutnya nah, ini diperoleh T hitung 25,849. Selanjutnya kita cari nilai karena ini uji dua arah, berarti kita bandingkan antara nilai T hitung dengan T alfa per 2 n-1. Oke. Nah, di sini dicari p-value-nya dulu. X-nya tadi T hitungnya ketemu 25,849. DF-nya 19 ketemu P-value-nya 1,43 kali 10 pangkat min 16 ya, 1,44 kalau dibulatkan. Nah, makanya tadi di SPSS-nya keluarnya 0,0000 karena memang nilainya sangat kecil ya, sebesar 1,44 kali 10 pangkat min 16. Oke, selanjutnya untuk uji dua arah. Nah, ini harusnya T tabelnya tidak perlu dicari yang satu arah ya, langsung yang dua arah, karena tujuan kita adalah menguji apakah sama atau tidak. Nah, jadi dua arah.
Nah, langsung ke sini saja. Untuk uji dua arah kita pakai Excel, nilai T tabelnya ketemu 2,09. Probability-nya yang dimasukkan kalau uji dua arah ya langsung ke alfanya. Alfa yang kita pakai 0,05. Kalau yang satu arah ini sebenarnya tidak perlu dihitung ya, tapi karena dihitung juga nggak apa-apa. Nilai probability-nya ini dimasukkan ke 1 min alfa seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Kalau untuk uji dua arah, nah ini T inverse to tail dimasukkan probability-nya yang alfa 0,05. Ketemu nilai T tabel untuk dua arah 2,093. Tabel dua arah. Kemudian dari situ maka kita bisa menentukan keputusannya. Nah, ternyata T hitungnya lebih dari T alfa per 2 N-1. 25,849 lebih dari 2,09. Sehingga keputusannya karena T hitung lebih dari T tabel, maka tolak H0. Nah, oleh karena itu kesimpulannya karena tolak H0 maka ke H1, yaitu rata-rata volume sampah harian sebelum dan sesudah diadakan program berbeda dengan alfa 0,05. Nah, ini rata-rata volume sampahnya berbeda secara signifikan ya, sehingga program tersebut dapat dikatakan berpengaruh terhadap volume sampah harian yang dihasilkan oleh rumah tangga. Baik, demikian untuk review tugas uji Perti tes kemarin. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu uji independent t-test. Oke, kita langsung ke slide 9. Nah, jadi uji independent t-test itu digunakan sebagai uji komparatif atau perbandingan dua sampel yang berbeda. Nah, ini bedanya dengan Perti tes. Kalau Perti tes itu digunakan ketika sampelnya itu sama, cuma pengukurannya 2 kali, sebelum dan sesudah perlakuan. Kalau di independent t-test sampelnya itu berbeda. Nah, jadi makanya di sini disebut independen ya. Independen artinya tidak saling berhubungan. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, kelompok data saling bebas tidak berpasangan, ini jelas. Kemudian data berskala interval atau rasio ya jelas, karena di sini uji t-test itu termasuk dalam uji parametrik, sehingga digunakan ketika datanya itu berskala interval atau rasio. Nah, selanjutnya data berkelompok berdistribusi normal ya. Distribusi normal ini kaitannya dengan uji parametrik ya, ciri-cirinya berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. Kemudian untuk asumsinya yang harus dipenuhi itu varians antar kelompok sama atau homogen. Kalau tidak sama nanti ada pembandingnya gitu ya. Kalau homogen hitungnya berapa, kalau heterogen hitungnya berapa, nanti akan ada pembandingnya. Kemudian data per kelompok tidak terdapat outlier. Oke, ini perlu diuji ya untuk yang 56 dan 456. Kita perlu uji dulu. Oke, selanjutnya untuk prosedur pengujian hipotesis independent t-test. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis nolnya mu1 sama dengan mu2, artinya rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2 sama. Kemudian untuk dua arah ya, untuk uji dua arah H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, artinya rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2 berbeda. Nah, kalau satu arah berarti sama ya, seperti yang kemarin, lebih dari atau kurang dari.
Oke, statistik ujinya kita pakai statistik uji T hitung ya, pakai statistik uji T hitung. Nah, ini ada dua kondisi. Yang pertama, ketika variansinya homogen, itu T hitungnya seperti ini ya, karena variannya sama. Kalau variansinya itu tidak homogen, nah kita pakai rumus T yang sebelah kanan ini. Nah, dari mana kita ketahui varian itu homogen atau tidak homogen? Nah, itu dari uji homogenitas menggunakan uji Levin. Nah, ini kalau di uji homogenitas H0-nya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, artinya homogen. Kalau tolak H0 berarti nanti tidak homogen. Nah, berarti yang sebelah kanan ya, sebelah kanan ini ketika tolak H0, sebelah kiri ini homogen, berarti ketika gagal tolak H0. Nah, selanjutnya daerah kritis. Ini sama seperti kemarin ya, untuk kriteria penolakan H0. Untuk uji dua arah, H0 ditolak jika T hitung lebih dari nilai mutlak T alfa per 2 N-1. Nah, untuk uji satu arah, H0 ditolak jika min T hitung kurang dari min T alfa N-1. Ini kalau H1-nya itu yang kurang dari ya, yang ini. Kurang dari. Kemudian kalau yang H1-nya lebih dari, nah itu berarti sebelah kanan daerah penolakannya. T hitung lebih dari T alfa N-1. Atau bisa juga nilai p-value kurang dari alfa. Ini bisa dikatakan tolak H0 kalau p-value kurang dari alfa. Oke, kita lanjutkan. Langsung masuk contoh independent test. Nah, misalkan di sini contohnya seorang dosen mengajar mata kuliah statistika di prodi ilmu lingkungan dan prodi hukum. Nah, kita ketahui bahwa latar belakang mahasiswa ilmu lingkungan itu berasal dari program IPA ketika SMA ya. Nah, sementara yang mahasiswa hukum itu latar belakangnya dari program IPS ketika mereka SMA. Nah, dosen itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil pembelajaran di prodi lingkungan dan prodi hukum. Nah, untuk itu dicatat hasil ujian 20 mahasiswa. Jadi masing-masing 20 ya. Untuk prodi lingkungan diambil 20 dan prodi hukum juga diambil 20. Nah, datanya seperti ini. Ini adalah dua kelompok yang berbeda ya, dari prodi hukum dan prodi lingkungan. Sehingga kita pakai independent test. Nah, sehingga H0-nya itu mu1 sama dengan mu2, artinya rata-rata nilai, oh ya ini salah ya, saya ganti dulu. Rata-rata nilai prodi ya, prodi hukum, prodi ilmu lingkungan, dan prodi sama. Kemudian terdapat perbedaan berarti H1-nya itu adalah tidak sama dengan tandanya. mu1 tidak sama dengan mu2, artinya rata-rata nilai prodi IL dan prodi hukum berbeda. Kita akan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Oke, seperti kemarin kita copy dulu datanya.
ke Excel. Kemudian, nah ini kalau di Independent test, struktur data di SPSS perlu diperhatikan kalau yang Pertitest itu kan sebelum dan sesudah gitu ya. Kalau di Independent test itu dijadikan satu kolom, Nah, satu kolom untuk prodi untuk 2 kelompok, sehingga ada tambahan kolom yaitu kolom keterangan kelompok gitu ya. Nah, misalkan keterangan kelompok 1 itu untuk yang prodi hukum, kelompok 2 untuk yang prodi lingkungan. Oke, kita jadikan satu kolom ya, hukum. Nah, ini hukum. Nah, ini berarti yang kelompok 1 dari prodi hukum. Selanjutnya dari kelompok 2 itu adalah yang prodi IL. Kelompok 2 kita tarik ke bawah. Oke, ini sudah jadi nilainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke SPSS. Tunggu sebentar, agak lemot ini laptopnya. Nah, kebetulan saya menggunakan versi SPSS yang cukup tinggi ya, versi 26, sehingga loadnya cukup besar. Dan membuat lama gitu ya prosesnya. Kalau yang SPSS-nya itu versi lebih rendah, misal versi 23, itu mungkin bisa lebih cepat. Oke, ini sudah masuk SPSS. Nah, kita masukkan datanya di data view. Untuk yang kelompok dulu. Nah, ini bisa sebenarnya tadi langsung 2 kolom gitu di copy. Ini saya satu-satu supaya lebih teliti. Oke, kita atur nama variabelnya. Untuk variabel 1 itu tadi keterangannya kelompok. Kemudian variabel 2 itu adalah nilai statistika. Oke. Nah, ini tadi saya kepencet spasi jadi nggak bisa. Ini aja, enter. Nah, selanjutnya untuk kelompok ini karena dia bukan desimal ya, maka desimalnya kita buat 0 angka di belakang koma. Untuk measure-nya di sini scale, ini juga scale. Oke. Nah, selanjutnya kita klik analyze, kemudian compare mean, independent sample t-test.
Nah, kita masukkan groupingnya dulu. Groupingnya itu adalah kelompok, define group. Grup 1 itu yang 1, grup 2 itu yang 2. Nah, kita continue. Selanjutnya tes variabel kita masukkan nilai di sini. Nah, kemudian kita cek optionnya. Optionnya exclude case analyze by analyze, boleh ini aja. Kemudian bootstrapnya ini tidak perlu ya. Nah, selanjutnya kita klik OK. Oke teman-teman, ini adalah output independent t-test. Jadi yang pertama ini ada tabel group statistics. Nah, group statistics ada nilai rata-rata masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 rata-rata nilainya 60,5, sementara kelompok 2 rata-rata nilai statistiknya 77,25. Nah, selanjutnya kita ke tabel yang kedua. Di sini muncul independent sample t-test. Nah, yang pertama ada uji homogenitasnya ya, menggunakan Levene test for equality of variance. Nah, di sini kita lihat ternyata nilai F-nya kecil 0,016, signifikansinya 0,901 p-value-nya. Karena p-value-nya besar ya, p-value-nya lebih dari 0,05 berarti gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 berarti artinya variansnya homogen. Nah, berarti masuk yang baris pertama ya, equal variance assume. Kemudian untuk t-testnya ya, untuk t-testnya t hitungnya adalah min 6,932. Derajat bebasnya 39 ya, dari n-k ya, derajat bebasnya itu adalah n-k. Tadi di PPT saya sudah betul apa belum ya? Nah, ini harusnya di sini derajat bebasnya adalah n-k. Ini juga n-k. Di sini juga n-k. Di mana n itu adalah total sampelnya. Tadi total sampelnya 40, K itu adalah jumlah kelompoknya, ada 2, berarti 40 kurangi 2 jadi 38. Derajat bebasnya 38. Nah, untuk uji dua arah, p-value-nya 0,000 artinya kecil ya, kurang dari 0,05. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita katakan untuk uji T independen tolak H0 karena p-value-nya kurang dari alfa. P-value-nya kurang dari alfa berarti kesimpulannya berbeda ya antara rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 1 yaitu rata-rata nilai statistika prodi hukum tidak sama dengan rata-rata nilai statistika prodi ilmu lingkungan. Nah, selanjutnya kita cari nilai T tabelnya ya. Ini kita pakai uji dua arah. Kita pakai uji dua arah berarti yang T inverse. Total. Ya, total. Probability-nya kalau dua arah pakai yang alfa. Derajat bebasnya 38. Oke.
ketemu. Nah, ini T 2 arah. T tabel. Sementara T hitungnya tadi 6 ya. T hitung 6,932. 6,932. Nah, kalau uji dua arah, itu kriteria penolakannya nilai mutlak T hitung lebih dari T tabel. Jadi T alfa per 2, bentar, T alfa per 2 N min K. T hitungnya ketemu 6,93, nilai mutlak lebih dari 2,02, sehingga kesimpulannya adalah tolak Hanol. Rata-rata nilai statistika prodi IL tidak sama dengan prodi hukum. Oke, itu untuk contohnya uji independent test. Nah, selanjutnya, nah tadi ada dua kondisi ketika variansnya sama dan variannya tidak sama. Kalau misalkan variansnya itu signifikansinya kurang dari 0,05, artinya tolak Hanol, maka teman-teman bisa menggunakan nilai T yang bawah, equal variance not assumed, ya, variansnya tidak sama, berarti T-nya yang bawah. Kebetulan ini sama, DF-nya 37,99 dan seterusnya. Nah, biasanya memang nilainya tidak berbeda jauh ketika variansnya sama dan tidak sama, tapi tetap diperhatikan ya, kalau ini gagal tolak Hanol berarti pakai yang atas, kalau tolak Hanol berarti pakai yang bawah. Nah, ini tadi ya, sudah ketemu tolak Hanol karena T hitung lebih dari T alfa per 2 N min K. 6,93 lebih dari 2, berapa tadi? 2,02 ya. 2,02 tolak Hanol. Baik, selanjutnya teman-teman silahkan mengerjakan latihan independent test dari kasus yang saya berikan ini. Kasusnya mirip dengan latihan soal kemarin ya, jadi ada tim dosen dan mahasiswa ilmu lingkungan ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang bagaimana mengurangi volume sampah harian menggunakan metode 3R, reduce, reuse, recycle di desa X. Nah, pada desa tersebut terdapat 40 rumah tangga, namun hanya 20 rumah tangga yang mendapatkan sosialisasi pembinaan, sementara yang lain tidak ya, berarti 20 rumah tangga merasakan pembinaan dan 20 yang lain tidak mendapatkan perlakuan. Tim melakukan pendataan terhadap rata-rata volume sampah harian pada 40 rumah tangga tersebut setelah diadakan program. Nah, jadi di data gitu ya volume sampahnya setelah diadakan program dari 40 rumah tangga tersebut. Jadi baik yang mendapatkan perlakuan dan tidak mendapatkan perlakuan di data volume sampah yang dihasilkan. Kemudian lakukan pengujian hipotesis apakah volume sampah harian kelompok terbina lebih kecil daripada kelompok tidak terbina. Nah, ini berarti yang uji satu arah ya.
satu arah. Nanti diperhatikan. Berarti H1-nya nanti mu kelompok harian, kelompok terbina ya lebih kecil daripada kelompok tidak terbina. Mu1 lebih kecil daripada mu2. Nah, sehingga nanti yang terbina teman-teman masuk ke mu1 ya, dikelompokkan ke grup 1. Nah, ini grup 1. Yang tidak terbina ini grup 2. Supaya nanti plus minusnya tepat gitu. Ya. Jangan sampai keliru, kelompok 1 yang terbina, kelompok 2 yang tidak terbina. Selanjutnya langkahnya sama seperti yang saya contohkan tadi. Untuk mencari T-tabel di Excel, nah sama seperti yang Pertites, cuma derajat bebasnya nanti menyesuaikan ya, N-K 38. Oke, itu saja mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, latihannya. Nanti akan saya kirimkan link Google Drive untuk pengumpulan tugas yang baru ini, tugas tentang independent test. Cukup itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.